Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Juvenia Claudia Bawayangsel, NIM 220611020665, kelas 1B9, dengan dosen pengampu Dr. Imelda Welling Juliana Ogi, SEMM. Saat ini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan teori manajemen. Perkembangan teori manajemen sampai pada saat ini telah berkembang dengan pesat. Tapi sampai detik ini pula belum ada suatu teori yang bersifat umum maupun berupa kumpulan-kumpulan hukum bagi manajemen yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi. Para manajemen banyak mengalami dan menjumpai pandangan-pandangan tentang manajemen. Yang berbeda adalah dalam penerapannya, di mana setiap pandangan hanya dapat diterapkan dalam berbagai masalah yang berbeda. Sedangkan untuk masalah-masalah yang sama, belum tentu dapat diterapkan. Saat ini kita akan membahas tentang teori manajemen klasik. Teori manajemen klasik, aliran ini mendefinisikan perhatian dan kemampuan manajemen dibutuhkan pada penerapan fungsi-fungsi tersebut. Teori manajemen klasik, aliran ini mendefinisikan perhatian dan kemampuan manajemen dibutuhkan pada penerapan fungsi-fungsi tersebut. Robert Owen menyimpulkan bahwa kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan dipengaruhi oleh situasi ekstern dan intern dalam pekerjaan. Menurut James A. F. Stoner, ada 3 aliran pemikiran manajemen, yaitu yang pertama, manajemen klasik, yang terbagi dari 2 cabang, yaitu teori manajemen ilmiah dan teori organisasi klasik. Yang kedua, manajemen perilaku atau behavioral management. Yang ketiga, ilmu manajemen atau manajemen sains. Henry Fayol 1841-1925, Fayol membagi operasi-operasi perusahaan menjadi 6 kegiatan yang tergantung satu dengan yang lain. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah yang pertama, teknik produksi dan manufakturing produk, yang kedua, komersial pembelian bahan baku dan penjual produk, yang ketiga, keuangan atau finansial, perolehan dan penggunaan modal, yang keempat, keamanan perlindungan karyawan dan kekayaan, yang kelima, akuntansi pelaporan dan pencatatan biaya, laba dan hutang, pembuatan neraca dan pengumpulan data statistik, 6, manajerial. Pendekatan dalam teori perilaku. Perilaku dapat dipahami melalui 3 pendekatan, yaitu dengan model A. Rasional. Model rasional memusatkan perhatiannya pada anggota organisasi yang diasumsikan bersifat rasional dan mempunyai berbagai kepentingan, kebutuhan, motif, dan tujuan. Pendukung model ini antara lain Dawn 1967 dan Simon 1973. B. Sosiologis. Model sosiologis lebih memusatkan perhatiannya pada pengetahuan antropologi, sosiologi, dan psikologi. Pendukung model ini antara lain Byrne 1970. C. Pengembangan hubungan manusia. Model pembangunan hubungan manusia lebih memusatkan perhatiannya pada tujuan yang ingin dicapai dan pengembangan berbagai sistem motivasi menurut jenis motivasi agar dapat meningkatkan produktivitas kerja. Pendukung model ini antara lain M.C. Gregor 1961, Maslow 1970, dan Bernays 1990. Teori perilaku merupakan pengembangan dari pendekatan hubungan manusiawi. Pendekatan ini memandang bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh sistem sosialnya. Maslow yang terkenal dengan teori hierarki, kebutuhan untuk menjelaskan perilaku manusia dalam kaitannya dengan motivasi manusia, yaitu pada dasarnya perilaku adalah goal-oriented. Dengan kata lain, perilaku pada umumnya dimotivasi oleh kegiatan untuk memperoleh kebutuhan. Sesuai dengan ini, maka yang mendorong seseorang berperilaku tertentu
dipengaruhi oleh kebutuhan yang paling mendesak. Ia mengatakan setiap orang mempunyai suatu hierarki kebutuhan dan secara berturut-turut berdiri dari A. Psychology needs, B. Safety needs, C. Social needs, D. Esteem needs, dan E. Self-actualization needs. Prinsip teori perilaku. Beberapa prinsip perilaku antara lain: 1. Pendekatan motivasi yang menghasilkan komitmen pekerja sangat dibutuhkan. 2. Manajemen tidak dapat dianggap sebagai suatu proses teknik yang kaku. 3. Manajemen harus sistematis dan sistemis. 4. Pendekatan yang digunakan dalam manajemen harus hati-hati. Yang kelima, organisasi sebagai suatu keseluruhan. Keenam, kepemimpinan diterapkan sesuai dengan situasi bawahannya. Ketujuh, unsur manusia merupakan kunci utama yang menentukan sukses atau gagalnya organisasi mencapai tujuannya. Yang kedelapan, manajer masa kini harus dididik dan dilatih untuk memahami dan menerapkan konsep-konsep manajemen. Yang kesembilan, komitmen dapat ditingkatkan melalui partisipasi dan keterlibatan pekerja. Dan yang kesepuluh, pengawasan harus dibangun dalam pengertian positif, bukan mencari kesalahan tetapi mencegah terjadinya kesalahan secara diri. Sumbangan teori perilaku, seperti yang disebutkan tadi, adalah untuk dikembangkan dalam teori motivasi. Selain itu, untuk mengetahui perilaku kelompok, hubungan manusiawi di tempat kerja, dan pentingnya hubungan manusiawi di tempat kerja. Ahli perilaku menyarankan untuk dikembangkan dalam teori-teori kepemimpinan, konflik, kekuasaan, perubahan organisasi, dan komunikasi. Macam-macam gaya kepemimpinan. Dilihat dari segi efektivitasnya, tiap-tiap gaya kepemimpinan dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu A. Kepemimpinan yang kurang efektif. Kelompok yang kurang efektif terdiri atas gaya kepemimpinan. 1. Deserter. Perilaku kepemimpinan yang tidak merasa terlibat. Moral kepemimpinan rendah dan suka untuk diramalkan. Ia adalah pemimpin yang pasif. Kedua, misioneri. Pemimpin yang mempunyai sikap menggampangkan tugas dan persoalan, penolong dan lemah. Pimpinan gaya ini hanya tertarik kepada keharmonisan organisasi. Yang ketiga, autokrat. Perilaku pemimpin yang keras terhadap bawahan, keras kepala, bandel, dan ingin menang sendiri. Ia merupakan pemimpin yang tidak mempercayai orang lain, tidak menyenangkan bawahan, dan hanya tertarik pada tugas atau kegiatan yang mendadak. Dan 4. Kompromiser. Perilaku pemimpin yang tidak mempunyai pendirian yang tetap, berpandangan sempit, dan tidak memberikan keputusan yang tegas. B. Kepemimpinan yang efektif. Sedangkan kelompok yang efektif mencangkup gaya kepemimpinan. 1. Burokrat. Perilaku pemimpin yang patuh pada peraturan, menampilkan diri sebagai insan organisasi dan lugu. Ia adalah pemimpin yang tertarik pada aturan dan prosedur untuk kepentingan dirinya. Ia pun menginginkan peraturan dan pengontrolan dengan caranya sendiri, serta senantiasa memperhatikan tugasnya. Yang kedua, developer. Pemimpin yang mempunyai gaya kepemimpinan kreatif, memberikan pelimpahan wewenang dengan baik dan menaruh kepercayaan kepada bawahan. Ia pemimpin yang mempercayai bahwa masing-masing bawahan dapat berkembang sendiri. Ketiga, benevolent. Perilaku pemimpin yang mengandalkan organisasi dengan lancar dan tertib, mempunyai keahlian dalam mengorganisasi, dan memiliki rasa keterlibatan diri secara mendalam. Pendekatan kontemporer. Teori manajemen kontemporer yaitu teori manajemen yang berkembang pada masa kini, di mana dalam teori manajemen itu ada yang mengatakan terdapat 3 pendekatan, di antaranya 1. Pendekatan sistem. Sistem berarti kumpulan bagian-bagian yang saling terkait, berfungsi secara bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Sehingga teori sistem dalam manajemen kontemporer
yakni perluasan perspektif kemanusiaan yang menjelaskan organisasi sebagai sistem terbuka dengan karakter entropi, sinergi, dan ketergantungan antar subsistem. 2. Pendekatan situasional. Pendekatan ini berasumsi bahwasannya penyelesaian persoalan organisasi yang berhasil dianggap bergantung pada identifikasi manajer atau variabel kunci mengenai persoalan yang dihadapi. Ketika manajer belajar untuk mengidentifikasi pola dan karakteristik organisasi, maka mereka dapat menemukan solusi yang tepat dengan karakteristik tersebut. Hal ini bisa dikatakan pula bahwasannya dibutuhkan teknik manajemen yang berbeda untuk organisasi dengan kondisi, waktu, dan situasi yang berbeda. Sedangkan fenomena organisasi yang muncul dalam pola logis manajer menyusun dan menerapkan respon yang serupa untuk jenis masalah yang sama. Prinsip manajemen yang sukses pada situasi tertentu belum tentu efektif apabila digunakan di situasi lainnya. Tugas manajer adalah mencari teknik yang paling baik untuk mencapai tujuan organisasi dengan melihat situasi, kondisi, dan waktu yang tertentu. 3. Pendekatan hubungan manusia baru atau New Human Relation. Human Relation berarti berkaitan dengan hubungan antar manusia. Pendekatan ini melihat bahwa manusia merupakan makhluk yang emosional, intuitif, dan kreatif, sehingga konsep ini memfokuskan pada pengelolaan organisasi secara keseluruhan untuk memberikan kualitas kepada pelanggan. Dalam hal ini ditekankan pada kontrol kualitas yang mengarah pada pendekatan yang menekankan keterlibatan karyawan dalam pencegahan masalah kualitas. Dalam pendekatan hubungan manusia baru ini dikenal pola TQM, Total Quality Management, yaitu sebuah konsep yang memfokuskan pada pengelolaan organisasi secara keseluruhan untuk memberikan kualitas kepada pelanggan. 4 elemen penting TQM adalah keterlibatan pelanggan, fokus kepada pelanggan, penentuan acuan, serta perbaikan terus-menerus. Perkembangan teori manajemen di masa mendatang. Ada 5 kemungkinan arah perkembangan teori manajemen di masa mendatang, yaitu 1. Dominan, yaitu di mana salah satu dari aliran utama dapat muncul sebagai yang paling berguna. 2. Divergence, yaitu di mana setiap aliran berkembang melalui jalurnya sendiri. 3. Convergence, yaitu di mana aliran-aliran dapat menjadi sepaham dengan batasan-batasan di antara mereka cenderung kabur. 4. Sintesa, yaitu di mana masing-masing aliran berintegrasi. 5. Proliferation, yaitu di mana ada kemungkinan muncul lebih banyak aliran lagi. Sejak adanya industri di Inggris, telah muncul berbagai teori dari aliran manajemen yang dikenal. Dari sekian banyak teori atau aliran manajemen yang ada, terdapat 3 teori atau aliran yang besar yang mempengaruhi manajemen. Teori atau aliran manajemen tersebut adalah 1. Aliran manajemen klasik. Aliran manajemen klasik dapat dibedakan menjadi teori manajemen ilmiah yang dalam buku-buku literatur manajemen ilmiah sering diartikan berbeda, yaitu yang pertama, manajemen ilmiah merupakan penerapan metode ilmiah pada studi, analisa, dan pemecahan masalah-masalah organisasi. Sedangkan yang kedua, manajemen ilmiah adalah seperangkat mekanisme-mekanisme atau teknik-teknik untuk meningkatkan efisiensi kerja organisasi. Teori organisasi klasik yang menurut Henry Fayol, suatu manajemen mempunyai 5 unsur, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, pengkoordinasian, dan pengawasan. 2. Aliran hubungan manusiawi atau aliran neoklasik aliran. Hubungan manusiawi muncul karena adanya rasa ketidakpuasan terhadap aliran manajemen klasik dan teori organisasi klasik.
3. Aliran manajemen modern. Aliran manajemen modern dikenal juga sebagai aliran kuantitatif. Aliran ini berkembang melalui pengembangan dari aliran hubungan manusiawi dan dibangun atas dasar manajemen ilmiah. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman, diyakini bahwa teori atau aliran manajemen akan terus berkembang. Akan muncul suatu teori atau aliran manajemen baru yang dianggap dapat mewakili kebutuhan akan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan suatu organisasi atau perusahaan. Dari kemungkinan-kemungkinan aliran atau teori tersebut dan berdasarkan perkembangan ilmu manajemen, kemungkinan akan muncul lebih banyak lagi aliran atau teori manajemen. Hal ini dapat dilihat dari pendapat para ahli, yaitu 1. Warren Haynes dan Joseph L. Massey. Warren Haynes dan Joseph L. Massey dalam bukunya Manajemen Analisis, Konsep and Case membedakan 6 aliran teori manajemen, yaitu 1. Aliran akuntansi manajerial, 2. Aliran ekonomi manajerial, 3. Aliran tesis organisasi, 4. Aliran hubungan manusiawi dan perilaku manusia, 5. Aliran kuantitatif atau matematik dan statistik, 6. Aliran teknik industri. 2. John G. Hutchinson. John G. Hutchinson dalam bukunya Manajemen, Strategi dan Taktis membagi aliran teori menjadi 6 bagian, yaitu 1. Aliran operasional atau proses manajemen, 2. Aliran empirik atau kasus, 3. Aliran perilaku manusia, 4. Aliran sistem sosial, 5. Aliran teori keputusan, 6. Aliran matematik. Sekian presentasi saya, terima kasih.